Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat Inspira Frame yang hari ini alhamdulillah masih mau nonton ya. Jadi nggak bosan-bosannya. Bakal ada tema-tema yang bagus nanti di iFrame, yang seru, yang asik dan emang nggak bosan nih gitu ya. Oke, untuk kali ini, episode kali ini masih membahas tentang talent mapping, tapi jelas kita beda nih, kita benar-benar ngimpor ini pembicaranya. Bahkan tadi saya beberapa kali ngomong nggak paham ternyata. Karena Mas Jaka atau Kang Jaka itu dari Sunda. Iya betul. Dari mana Mas? Sekarang tinggal di Bogor, cuma lahir besar di Bandung. Berarti AA atau Kang? Kang biasanya. Oh Kang Iya. Jaka. Oke Kang Jaka. Kita ngobrol-ngobrol soal talent mapping nih Mas. Siap. Tapi coba. seperti biasa, sebelum ngobrol kita mau kenal dulu nih. Nah, Kang Jaka, kalau lihat dari CV-nya itu kayaknya kuliah juga di kayak Mas Yusuf ya, di yang ngitung-ngitung gitu ya? Iya, jadi termasuk populasi 87% salah jurusan ya. Oh, termasuk berarti Iya, ya. Jadi bikin satu circle-nya karena salah jurusan aja. atau di penontonan konten iFrame ada yang ngerasa salah jurusan juga nggak ya? Karena Kayaknya banyak. banyak ya. Kayaknya banyak. Iya, Oke. jadi ya betul. Saya kuliah teknik elektro di Bandung. Teknik elektro. Iya. Ya, terus? Ya, kampusnya mungkin ya teman-teman tahu ya. Memang susah masuknya. Iya, heeh. Dan Yang iya, ya. alhamdulillah susah juga keluarnya. Iya, Jadi iya. dulu saya ya dari kecil sampai SMA di Bandung, sampai Oke. kuliah di Bandung. Mm-mm. SMA saya kebetulan ya katanya favorit lah ya gitu di Oh, Bandung dan Bogor. sekitarnya. Oh, di Bandung juga. Oke. Dan Mm. biasanya sekolah saya tuh kalau ke kampus ini, Mm-mm. ke ITB kayak bedol desa gitu. Jadi banyak yang masuk. Oh. Nah, saya salahnya dulu dan mungkin juga dialami banyak kita ya. Nggak tahu Mbak, kita juga mungkin. Iya. Dulu tuh kita lebih dengar kata teman dibanding apa yang sebenarnya diri kita senangi, rasakan. Kita belum kenal diri, tapi udah banyak terpengaruh lingkungan. Oh. Gitu. Iya. Nah itu saya dulu begitu kondisinya dalam milih jurusan dulu ya. Oh. Nanya teman masuk mana nih? Kalau nggak kedokteran, Unpad, Oh iya kedokteran. atau masuk teknik ke ITB. Gitu. Oh. Nah sayangnya dulu belum kenal talent mapping, belum cukup kenal diri, jadi wah kayaknya teknik elektro prospek kerjanya bagus. Oh. Jadi Karena namanya juga keren sih Mas, teknik elektro gitu iya, kan makanya. keren. Wah udah masuk aja deh gitu ya, tanpa nyadar kira-kira bisa enjoy nggak, bisa seneng nggak belajarnya, terus nanti kerjanya juga seneng. Pas masuk ya begitulah. Tapi kalau kemarin Mas Yusuf itu kan masih bisa nyelesain, terus masih semester pertama juga Malah masih- lulusnya cepet ya? Iya. Iya. Kok ini gimana kalau Kang Jaka ini Iya. gimana? Kalau saya lulus dari teknik elektro ITB, gelarnya kan ST ya, Oh iya, sarjana teknik. teknik. Ada tambahannya PhD Mbak, Apa itu? pas hampir DO. Allahu Akbar. Berapa tahun berarti Mas? Jadi saya memaksimalkan masa studi yang dibolehkan. Dulu zaman saya 6 tahun. Oh, 6 Jadi tahun. saya lulus Mau pas di DO. 6 tahun lah. Kesempatan terakhir lulus. Serius waktu itu. Nah itulah kondisinya. Tapi Jadi memang pada berdarah-darah. saat prosesnya memang kayak tertekan sekali itu gimana Mas? Kok bisa tahu gitu? Sebenarnya dari tahun pertama tuh sudah kerasa. Mata Oh. kuliah teknik ini, bahkan yang dasar-dasar, nilainya kok nggak kayak teman-teman ya, gitu ya. Oh. Ya mungkin ada sisi malasnya juga, tapi memang nggak mudah gitu untuk belajarnya, untuk memahaminya. Cuma kan optimis ya, Iya. bisalah nanti ya ngulang aja. Sampai ada satu mata kuliah yang kayaknya ngulangnya udah kebangetan. Dari C jadi B gitu atau gimana? 5 kali Mbak. Serius? Ada mata kuliah di Nggak bosen elektro banget ya dosennya. namanya rangkaian elektrik. Nah itu terkenal sekali gitu di banyak jurusan teknik elektro, memang mata kuliah Paling yang sulit gitu. iya, termasuk mata kuliah awal, cuma ya karena kita belum punya dasarnya nggak mudah gitu. Nah, emang kalau teknik elektro berarti bayangannya waktu itu pengen jadi apa sebenarnya Mas? Dulu tuh ya gitu lah ya, gambaran anak SMA gitu, pengen bikin robot. Oh. Iya. Penggemar Transformer jangan-jangan. Ya gitulah, agak halu juga mungkin mimpinya Iya. kejauhan. Jadi, Tapi tahu kalau misalnya teknik elektro Mas bakal banyak soal mekanik, soal ini iya, paham sebenarnya. matematika, fisika.
Tahu sih, cuma dulu yang ngerasa bisa lah. Dulu memang matematika lumayan lah. Oh, masih lumayan. Cuma ternyata banyak fisikanya juga, Oh, banyak ya matematikanya juga nggak kayak di Hmm, SMA, hmm. lebih sulit. Jadi ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu. Nah, terus berarti kan udah sempat wisuda nih. Ya. Sempat dapat ijazah juga. Ya. Kepake nggak, Mas? Nggak. Serius? Nggak. Gimana? Nah itu, jadi teman-teman buat yang juga mungkin kayak saya salah jurusan, pasti setelah lulus tuh bingung. Iya, iya. Berkarirnya mau gimana, kemana, itu bingung. Jadi ya itulah dampaknya. Mungkin bisa lulus, tapi setelah lulus ketemu masalah berikutnya itu bingung berkarir, mau jadi apa. Mau berkarir jadi insinyur elektro kayaknya kok nggak nyaman. Nah akhirnya sempat nyoba ini, nyoba itu, dan seterusnya. Ada proses dulu lah. Oh gitu. Berarti sempat kemana aja tuh? Sempat kemana aja? Untungnya sudah akhirnya mengikhlaskan diri ya, Mbak. Kayaknya nggak akan jadi sarjana elektro deh. Ya udahlah gitu ya. Sebelum lulus? Sebelum lulus sudah sadar. Nah, jadi sebelum lulus Mbak, 2 tahun terakhir yang harusnya ngerjain tugas akhir atau skripsi. Tugas akhir ya? Iya, kalau di sana tugas akhir. Saya tuh malah sibuk ke kampus di utara Bandung. Kampus UPI. Oh, Universitas Pendidikan. Nah, ya. Jadi saya jadi mahasiswa ilegal di sana Mbak. Oh, sering main? Malah sering ikut seminar, baca buku pendidikan, bahkan saya pernah mengunjungi sekolah-sekolah alternatif di Jawa. Oh, gitu ya? Jadi saya nggak ada tugas dari dosen, nggak ada tuntutan SKS, malah justru kok semangatnya belajar tentang manusia. Oh. Senangnya belajar pengembangan orang, senangnya belajar tentang dunia pendidikan. Di 2 tahun terakhir saya kuliah. Malah semakin dikasih daya sebenarnya ya? Nah, itulah sebenarnya setelah saya ngelihat kembali sekarang, kayaknya itu dorongan bakat, Mbak. Jadi kalau dorongan bakat, belajarnya aja happy. Belajarnya aja antusias. Iya sih. Padahal tadi gak ada tuntutan SKS. Bener. Gak ada. Nah, kayak podcast ini, Mas. Nah. Itu bakat saya. Gak dibayar. Berjam-jam ngomong. Iya, bener-bener. Gak kursus public speaking sama Helmi Yahya. Gak ada. Gak ada kursus apa-apa kan. Iya, bener. Jadi dari belajarnya aja tuh energinya udah besar. Iya, kayak nambah-nambah gitu ya. Semakin hari semakin nambah. Bahkan tadi saya tuh gak sekedar ya tadi ya kuliah ke UPI, ngunjungin juga sekolah-sekolah alternatif. Saya bahkan praktek juga. Jadi bikin laboratorium sendiri. Saya sempat jadi wakil kepala sekolah rumah belajar ITB. Serius? Jadi ada sekolah alternatif buat anak-anak di sekitar kampus. Yang nggak punya gitu ya? Iya, tepi Sungai Cikapundung. Di mana kita bikin ya pendidikan alternatif lah. Oh, nah, itu disitulah diajarin di sana. Iya, dan berkreasi. Metode pendidikannya memang udah kayak 3 Idiot itu nggak sih? Lah, mirip lah. Luar biasa, Amir Khan kita. Oke. Jadi di situ justru kita pengennya sih justru ngajarin apa yang nggak dipelajari di sekolah. Di sekolah. Ya, walaupun gimana asik aja gitu ya. Iya, tentang kreativitas, tentang membangun kepercayaan diri mereka, dan itu justru seru buat saya. Terus menggebu-gebu tuh ya energinya itu ya. Iya, justru happy-nya di kampus itu di luar kelas ya. Luar biasa. Terus akhirnya bisa selesai. Kuliahnya tuh gimana dorongan awalnya tuh? Tanggung jawab ke orang tua. Oh iya, karena sudah ya pilihan pribadi, pilihan sendiri, orang tua nggak maksa. Iya benar. Iya, ini menarik. Sebenarnya dulu waktu zaman SPMB ya, waktu saya ujiannya. Iya, SPMB. Ya gitu. Pilihan pertamanya teknik elektro, pilihan keduanya masih ngeyel teknik fisika. Sebenarnya saya ngambil IPC, Mbak. Jadi dari IPA ke IPS kan itu ya. Saya ngambilnya hubungan internasional. Itu kan sebenarnya. Itu mungkin lebih dari hati sebenarnya. Iya. Gitu. Bahkan ketika sebelum mau milih, dulu tuh zaman saya 2004 lulus sekolah, aduh, ketahuan usia aja deh. Iya. Apa-apa, Mas. Iya. Saya tuh sebenarnya sudah pengen masuk sekolah bisnis manajemen ITB. Baru pertama kali buka SBM ITB. Oh. Cuma jurusan baru. Iya, jurusan SBM ITB. Sekarang kan terkenal ya SBM ITB. Iya, sekarang terkenal. Nah, cuma zaman saya dulu nggak ada dan nggak bisa dipilih di SPMB. Cuma ada jalur VIP, Mbak. Oh. Yang angkatan 45, Mbak. Iya, maksudnya bayarnya 45 juta. Nah, itu saya tahu orang tua saya nggak sanggup gitu. Jadi VIP. Nah, cuma kayaknya saya ingat gitu sekarang kalau oh iya, saya tuh dulu sebenarnya pengennya masuknya manajemen. Iya, bener. Itu kayak suami saya sih. Oh, gitu ngeyel masuk komunikasi UGM. Padahal jelas-jelas waktu SMA itu dia waktu tes itu loh, jurusan itu dia manajemen. Akhirnya sekarang waktu punya usaha dia baru sadar juga. Bisa landung ternyata orang manajemen. Iya. Ya gimana, udah terlanjur kan. Oke. Terus akhirnya gimana? Baru sadarnya itu setelah lulus. Jadi bahkan jadi udah sebenarnya
tadi ya suka dunia pengembangan manusia di 2 tahun terakhir kuliah. Cuma setelah lulus tuh masih ya emang bisa ya gimana cara berkarirnya ya lewat mana. Nah akhirnya karena sadar Mbak kayaknya dibanding ngoprek rangkaian listrik lebih senang interaksi sama manusia, ngobrol, ngoprek, cerita sama orang. ketemu orang. Iya. Akhirnya ya karena kesadaran itu walaupun ya ijazah nggak kepake. Pertama, ini sebelum lulus sempat kerja jadi sales. Oh jadi sales. Malah seneng. Iya. Saya dulu kerja di sebuah bimbel, jualan bimbelnya, keliling sekolah-sekolah, presentasi di kelas-kelas. Nah setiap presentasi itu happy. Oh malah seneng. Iya. Walaupun sisi yang nggak sukanya dari jadi sales, nggak senang dikejar targetnya. Oh betul benar. Nah jadi tapi setiap kali presentasi itu senang. Nah jadi sempat targetnya juga dapat gede, achieve gitu ya, dan senang ternyata presentasinya. Nah cuma tadi ada sisi yang kok kayaknya belum pas bener gitu. Iya senang tapi belum bener banget gitu. Nah lulus kuliah ada kakak kelas punya perusahaan software. Perusahaan kan elektro informatika lah gitu. Nah cuma saya tentu bukan coding, bukan programmer, bukan. Saya agak di belakang layar, nggak yang jualan langsung, tapi nyusun strategi promosi, marketing. Oh, mending kan manajemen itu. Nah, dan ternyata saya punya sisi seneng konsep dan berpikir kreatifnya. Nah, itu marketing banget kan? Pinker gitu ya. Iya, jadi, setelah itulah saya baru sadar ternyata saya punya, dulu belum talent mapping, Mbak. Oh iya. Jadi benar-benar oh iya ya, kayaknya saya tuh senangnya ketemu orang. Kayak memploting diri sendiri gitu ya. Apalagi sekarang gitu ngelihat ke belakang, dan saya ngerasa yang kedua yang saya senengin tuh adalah cari ide kreatif dan konsep. Oh. Tapi kayaknya konsep dan ide kreatifnya tentang dunia manusia. Nah itulah sebelum TM. Nah setelah TM, pantas. Baru ada bakat-bakat. Iya, ada bakat-bakat yang lebih detail menggambarkan. Oh ternyata saya tuh memang potensinya di 2 area itu. Oke. Jadi teman-teman kalau ada yang belum tahu, jadi TM itu talent mapping ya? Ya betul. Jadi Kang Jaka ini juga sekarang jadi aktivisnya aja, enggak malah jadi praktisinya. Oke. Kalau ketemunya berarti talent mappingnya itu di waktu di mana nih? Setelah tadi tuh banyak jalan tuh. Jadi tadi nyoba jadi sales, ada enjoy-nya, ada enggaknya. Marketing, walaupun banyak ruang berkreasi, tapi masih pengen ketemu orang. Betul. Nah akhirnya dulu saya sempat ikut program namanya Indonesia Mengajar, Mbak. Oh, angkatan berapa? Angkatan kedua. Oh, angkatan kedua. Awal, di mana, Mas? Saya di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, perbatasan Malaysia. Nah, saat itu, ini nih. Keren banget. Jalan masuk saya ke dunia pendidikan yang saya cita-citakan. Bener. Berarti tahu ini pilihan presidennya kemarin. Aduh, itu di sini nggak di-bip ya? Di sini nggak perlu disensor ya? Nggak perlu. Udah lewat. Ya betul. Mantan bos. Jadi saya dulu ya akhirnya ninggalin kerjaan, walaupun ya gaji pasti turun lah ya. Jadi di situ saya jadi guru setahun. Wah kayaknya saya bakal enjoy banget nih. Tapi ternyata Mbak, ini salam hormat saya kepada semua guru di seluruh sekolah, terutama sekolah formal. Jadi guru tuh juga nggak cocok buat semua orang. Oh iya benar. Saya ngajarnya seneng Mbak. Di depan anak-anak, ngajak anak-anak main, seneng. Cuma karena saya ngajar di SD formal, ada urusan administratif yang banyak. Birokrasi ya. Ada yang namanya RPP, Mbak. Iya benar. Silabus. Menilai, Mbak. Silabus. Rapotan, iya, Mbak. Benar. Buat saya, dan itu juga akhirnya saya sadari dengan talent mapping, itu area lemah saya. Bakat-bakat saya lemah di urusan administratif dan seterusnya. Nah, kalau mahasiswa kemarin beda tuh, cocok. Kayak begituan. Deliberatif itu katanya. Iya. Kalau saya justru area itu, setelah setahun ngajar di pelosok sana. Mirip Mas Firman ya, nggak mau itu katanya. Iya, betul. Setelah pulang saya sadar, kayaknya kontribusi saya di dunia pendidikan bukan jadi guru sekolah formal. Betul. Pas pulang, nah ini, maaf ya panjang ya. Iya, ini harus panjang. Ini dorongan bakat juga yang sering cerita. Jadi setelah pulang, disitulah saya kembali ke Salman, masjid kampus ITB. Oh iya, yang terkenal itu ya. Dan ketemulah seseorang, mentor saya, kakak saya, ya Mas Firman. Berarti pas di sana Mas Firman di ngisi? Salman. Enggak, kita tuh sudah kenal lama. Dari kampus, dan pas saya pulang, ngobrol-ngobrol sama Mas Firman. Jak,
ini saya sedang bikin dan sedang memulai konsultan karir. Oh. Namanya Pathfinder Consulting. Oh, Pathfinder teman kalau mau kenal lebih dalam nih. Iya, nah Pathfinder inilah yang sekarang kami kerjakan. Dan Pathfinder ini fokusnya membantu orang mengenali diri dan mengembangkan potensinya dengan talent mapping. Oke, berarti Kang Jaka sekarang di sana terus di Pathfinder kegiatannya gitu. Itu udah keliling Indonesia tuh ya. Betul. Walaupun nanti mungkin ada cerita kalau ada waktu atau mungkin di kesempatan berikutnya. Saya tuh sempat pamit dulu. Dari hampir 10 tahun. Luar biasa. Nah, itu kemana itu? Itu saya berkarir. Jadi saya pulang Indonesia mengajar, dengar kata Pathfinder, konsultan karir, wah ini nih yang selama ini saya cari. Karena kayaknya setelah saya sadari, kayaknya cara saya membantu pendidikan itu adalah bantu adik-adik kelas gak salah jurusan kayak saya. Oh, iya. Nah, itu misi yang saya sadari. Iya. Jadi ketika Mas Firman cerita, wah ini nih tempatnya. Nah, 6 bulan di Pathfinder, itu semangat banget kemana-mana, ke Jakarta dari Bandung. Belum ada pemasukan nggak apa-apa, tapi seneng gitu cerita tentang talent mappingnya, belajar talent mappingnya, ketemu orang, konsultasi. Nah, tapi kemudian di akhir 6 bulan itu ada tuntutan bakat ke 35, Mbak. Apa? Nah, bakat kan 34 ya? 34. Ini apa ini? Ini ada bakat ke 35. Cuan. Bukan ya? Ini bakatnya memang khusus orang Sunda sih. Apa? Ada istilah bakatku butuh. Iya kan cuan bukan? Iya, saking butuhnya, Mbak. Itu kayaknya nggak Sunda aja. Iya, ada power aku pepet. Iya. Karena mau melamar anak orang. Oh, iya. Nah, karena banyak orang Jogja kan? Orang Bogor yang kuliahnya di Jogja. Hampir 10 tahun di Jogja. Padahal itu enak loh. Udah terbiasa makan angkringan. Saya kenalannya pergi ke Jogja dari Bandung tuh. Oh, luar biasa. Jogja lagi. Iya. Oke, terus. Jadi akhirnya saya pamit ke Mas Firman, bukan pamit ninggalin Pathfinder, tapi izin dulu. Ada yang lain. Dinas belajar. Oh, iya. Karena kita konsultan karir, kok saya ngerasa saya butuh punya pengalaman karir dulu. Tapi saya saat itu bertekad, saya nggak pengen salah karir. Saya pengen masuk karir yang saya bisa enjoy kerjanya setiap hari. Oke, apa Mas jadinya? Nah, akhirnya saya ketemu dunia yang, ini makanya mungkin karena saking betahnya dan saking cocoknya, izin belajar ke Kang Firman ini jadi kelamaan nih. Oh. Harusnya belajarnya bentar jadi 10 tahun. Karirnya kelamaan. Saya masuk dunia HR. Oh. Dunia manajemen sumber daya manusia. Oh, itu sampai 10 tahun itu? Iya, mungkin karena saking cocoknya justru. Oh. Gitu. Jadi saking cocoknya, saya dulu nggak peduli perusahaannya apa. Saya nggak pentingin dulu ya ini brandnya bagus atau enggak. Tapi saya pengen karirnya yang setiap hari saya enjoy. Oh. Nah, balik lagi tuh ke kunci-kunci bakat tuh. Iya, enjoy, easy, excellent, sama earn. Oke. Akhirnya saya masuklah dunia HR ini. Sebenarnya masih nggak pakai ijazah karena ijazah teknik elektro. Yang masuk dunia HR biasanya anak psikologi, manajemen SDM, gitu, anak legal, hukum, gitu. Nah, cuma ternyata dunia HR ini pas tuh pengembangan manusia. Ada konsepnya tentang konsep-konsep pengembangan karyawan. Sampai 10 tahun kan berarti emang udah nyaman banget. Saking enjoy-nya. Aduh. Tapi setelah 10 tahun kayaknya belajarnya cukup. Saya punya janji sama Mas Firman. Karena saya janji gak akan balik lagi ke Pathfinder. Bukan benar-benar meninggalkan lah gitu ya. Setelah 10 tahun untung masih diterima. Ya, kalau Mas Firman inilah nggak. Masih dibukakan pintu. Dan ya alhamdulillahnya pengalaman HR tadi, pengalaman manajemen SDM di berbagai perusahaan. Saya sempat di beberapa startup juga di Jakarta ya. Ternyata bermanfaat juga nih buat Pathfinder. Buat ngasih konsultasi ke orang yang mau berkarir ke perusahaan gitu. Berarti kalau Mas Jaka sendiri setelah sekarang sudah mengalami banyak hal kayak gitu, kira-kira yang bisa dibagikan ke teman-teman, apa pentingnya bakat kalau gitu? Jadi bakat itu teman-teman ya kayak titipan gitu ya, yang sudah Allah pencipta kita berikan dalam diri kita gitu. Yang sebenarnya dengan itu kita bisa menemukan tugas. Bahkan tugas kehidupan kita tuh apa. Bukan sekedar karir ya, tapi tugas kehidupan kita tuh apa. Dan ternyata ya itulah yang bisa jadi jalan rezeki kita, jalan kontribusi kita, jalan berkarya kita. Jadi buat teman-teman yang masih
katanya quarter life crisis, Mbak. Iya. Kerennya sekarang tuh. Kerennya. Galau Nah, itulah, apalah. Kalau zaman kita dulu mungkin galau ya. Iya, galau. Zaman kita galau. Sekarang keren tuh istilahnya quarter life crisis. Jadi setelah lulus bekerja, tapi kok ya nggak nyaman, tapi kok ya galau, tapi kok ya kayaknya nggak cocok, nah gitu. Desain atau gimana ya? Buat teman-teman nih yang mungkin dengerin konten ini, ya ternyata kuncinya gampang. Kenali diri kamu, temukan bakatmu, apa yang sudah Allah titipkan dalam diri kita. Ternyata itu cara termudah menemukan tugas yang cocok. Oke, siap. Aduh, gitu. luar biasa. Berarti ini benar-benar udah 10 tahun teman-teman menimba ilmu gitu ya. Di sebuah perusahaan. Nah, ngomong-ngomong soal perusahaan nih, berarti Kang Jaka itu ahli nih. Ahlinya organisasi gitu ya. Entah itu organisasi atau komunitas ataupun pekerjaan di perusahaan gitu ya. Nah, di episode ke depan kita akan mengupas tuntas tentang bagaimanakah bakat, bagaimanakah kita bisa mengenali diri dan berguna bagi organisasi gitu ya Kang ya. Oke, kita potong dulu, kita istirahat. Nah, besok di episode ke depan, di episode setelah ini kita akan mengupas tuntas bareng Kang Jaka juga tentang organisasi dan bakat gitu ya. Siap. Terima kasih Kang Jaka. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum Sobat Inspiraframe.